Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bun? Di sore yang hujan ini kita ngobrol, kita cerita aja sambil minum teh. Jadi pada saat saya kerja, kantor saya di Jalan Gatot Subroto, sementara kantor suami saya di Jalan Kuningan, di samping Ambasador itu. Jadi untuk pulang bersama, saya yang kebetulan jam kerjanya lebih dulu pulang, harus ke tempat suami supaya bisa pulang sama-sama. Jadi pada saat itu saya banyak menggunakan ojek pangkalan. Ojek itu bisa ambil jalan tikus ya. Jadi di tengah gemerlapnya gedung-gedung perkantoran yang sangat mewah dan tinggi itu, kita biasa melewati perkampungan yang sangat padat ya. Padatnya, rumahnya berdempetan, jalannya kecil, terus juga banyak warung-warung makan ya. Karena tidak semua pekerja kantoran atau gedung tinggi setiap hari harus makan di kantin-kantin kantor yang sangat mewah, yang tentu menguras kantong. Dan masyarakat sekitar situ mengambil peluang untuk menjual makanan dengan harga yang lebih terjangkau. Di samping itu ya, kebatasan lebih diperparah karena masyarakat sekitar juga banyak menyewakan lahannya untuk parkiran motor. Jadi kebayangkan lewat gang itu padatnya. Kadang merayap, nggak bisa kencang karena kita berpapasan dengan orang, berpapasan dengan lalu lalang manusia di sekitar itu. Ada satu hal yang menarik buat saya. Jadi ada satu pedagang yang dikerubuti anak kecil, pedagang pikulan gitu kan. Berapa kali saya lihat kerubutin terus, berapa kali saya lihat tetap penuh gitu. Sampai akhirnya untuk menuntaskan rasa penasaran saya turun pengen lihat abangnya jual apa sih, kok anak-anak pada senang gitu kan. Sementara saya lihat anak-anak itu bawa nasi putih gitu kan. Ibu-ibunya dengan pakaian kebesarannya, daster-daster duduk di tembok halaman rumahnya ngobrol sambil cekakak-cekikik melihat anak-anaknya yang berteriak gembira mengerumuti abang penjual itu. Setelah saya turun, ternyata yang dijual abang itu adalah olahan daging ayam yang setengah mateng. Ya, di pikulannya ada kaca, jadi terjejer ya dagangannya. Ada sate usus, ada sate kulit, ada ceker, ada kepala. Yang paling mewah adalah ati ampela yang diiris tipis jadi sate. Nah, itu ternyata yang dibeli oleh anak-anak. Mereka menunjuk, bang ini, bang itu, bang itu. Nanti setelah selesai, mereka melipir ke belakang dan menikmati makanannya. Dan ibunya memandangnya dengan sangat bahagia karena anaknya makan dengan lahapnya menikmati makanan yang dia pilih. Saya pun beranjak pergi meninggalkan kagum pada si abang yang punya ide menjual makanan tersebut di tempat tersebut. Buat saya, abang itu penjual cerdas. Dia menjual barang yang dibutuhkan dan mampu dibeli oleh ibu-ibu itu. Ya, saya tidak menganggap tidak mampu, tapi artinya ya dengan harga yang lebih terjangkau, tentu konsumen juga akan lebih banyak membelinya. Maka tidak mengherankan jika dagangannya selalu riuh dikerubui anak-anak, selalu berebut anak-anak meminta. Ada yang pengen cekernya 2, ada yang pengen kepalanya 1 gitu kan. Jadi dagangnya boleh dikatakan laris manis. Maka tidak mengherankan jika setiap sore abang itu selalu ditunggu oleh anak-anak dengan sepiring nasi putih yang hangat ya, karena dia menjual pada saat jam makan sore ya. Dia bisa menentukan barang yang dia jual, dia bisa menentukan waktu yang tepat dia menjual. Coba kalau dia jual mungkin jam 10 juga mungkin tidak seramai ketika dia menjual jam 4, jam 5-an gitu kan. Pada saat anak-anak sudah mulai harus makan malam gitu kan, karena hari semakin malam. Siapapun tahu barang yang berkualitas termasuk ibu-ibu itu ya. Namun tidak semua orang punya kemampuan atau punya persediaan uang untuk membeli barang-barang tersebut ya, dalam artian bahwa ibu-ibu juga tahu bahwa yang enak itu paha, yang enak itu dada. Cuman masalahnya gimana dengan uang yang ada, dia harus tetap memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Meski dia menjual usus ayam, meski dia menjual kulit ayam, tapi tetap ada rasa ayam yang bisa dinikmati oleh anak-anaknya.
Ya kenapa tidak gitu. Yang penting anaknya tetap menikmati makanan ayam. Nah, yang lucu gitu kan, ada anak-anak yang sambil makan kepala ayam merek-melek, teriak-teriak ke mamanya, "Mah, enak mah otaknya." Nah, bahagia itu sederhana banget ya. Dan kita tidak boleh memandangnya dari kacamata yang berbeda. Ya, jika ini kita kaitkan dengan dunia kerja atau dunia bisnis, maklum ibu-ibu sekarang bisnisnya banyak banget ya, jago-jago bisnis. Si abang ini sudah sangat mengenali target marketnya, yaitu anak-anaknya, dan target audiensnya, yaitu ibunya. Yang diajarkan pedagang itu malah jika ingin laku, jualah barang yang memang orang mampu. Jika ingin laku, jualah barang-barang yang memang bisa dibeli oleh orang-orang di sekitar situ. Apakah dengan menjual barang-barang murah itu ada untungnya? Tentu saja ada gitu kan, cuma mungkin tidak besar. Kan pepatah mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi bun, jangan berpikir bahwa untuk besar harus menjual barang yang mahal. Barang kecil juga bisa aja memberikan hasil ya jika memang diminati dan disukai oleh banyak orang ya. Jadi Bunda, mudah-mudahan ini menginspirasi kisah ini, mudah-mudahan memberikan ide kira-kira apa ya yang bisa saya jual, apa ya orang kira-kira yang suka, apa ya yang kira-kira orang mampu membelinya, supaya dagangan kita laku, untung kita ada, dan memberikan kebahagiaan untuk orang banyak. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.